Domo konnichiwa minasan, kembali lagi bareng aku, Wei, di Wei Home Gakuen. Beberapa waktu yang lalu, aku mencoba untuk mengambil tes Takutegi no bidang restoran di Bandung. Sekalipun tanpa adanya bimbingan belajar dari LPK manapun, ternyata aku berhasil lolos tanpa kesulitan dalam menjawab soal. Tanpa bermaksud sombong nih ya, pengalaman aku tersebut ingin aku share ke teman-teman Wei Home Gakuen semua melalui kisi-kisi, biar kamu juga bisa lolos saat menjalani tes TG bidang restoran tersebut. Tapi sebelum dimulai, pastikan untuk like dan subscribe channel Wei Home Gakuen ini ya, biar nanti ada part 2-nya yang akan aku rilis dalam waktu dekat. Jadi, perlu teman-teman tahu sebelumnya nih ya, secara garis besar, TG bidang restoran ini memiliki 3 kategori yang harus dipelajari, yaitu higienis, cara mengolah makanan, dan cara melayani pelanggan. Tapi, yang membuat aku kaget adalah ternyata di ujian terdapat satu bahasan tambahan, yaitu matematika dasar. Meskipun cuma hitung-hitungan dasar yang mudah diatasi, tetapi karena bentuknya soal cerita dalam bahasa Jepang, itu membuat para anggota ujian menjadi kesulitan. Maka dari itulah, aku akan mencoba membuat kisi-kisi yang menampilkan keempat kategori tersebut, yaitu higienis, pengolahan makanan, pelayanan, dan matematika dasar. Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Yoshi minasan, renshu hajirimashou.飲食店における食中毒の主な発生要因について以下の4つから間違っているものを選びなさい。補助券を飲食店に受け入れる。体調不良、手洗い不足など調理従事者としての衛生管理を守らない。食品の加熱不足。食品の温度管理不備。Time's up. Jawabannya adalah nomor 1. Kita bahas sedikit ya. Dalam bahasa Indonesia, pertanyaan ini mungkin berbunyi seperti ini. Di tempat makan, faktor risiko yang bisa membuat seseorang terkena keracunan makanan adalah sebagai berikut. Dari keempat pilihan di bawah ini, manakah yang salah? 1. Memasukkan anjing penjaga ke dalam restoran. 2. Tidak mengikuti anjuran kebersihan saat memasak, seperti kondisi kesehatan yang buruk atau kurang mencuci tangan. 3. Kurangnya suhu panas saat memasak. 4. Kurangnya kontrol temperatur makanan. Nomor 2-4 ini benar, sementara nomor 1 itu tidak dimasukkan sebagai faktor risiko karena hojoken atau anjing penjaga memang diperbolehkan masuk ke dalam restoran. Kyuniku no saroi no tokuchou wa nani?以下の4つから正しいものを選びなさい。やや筋が多いが脂肪分が適度にある風味が良い。きめが細かい肉そのものを味わう料理に適しています。きめが細かい肉質は最高です。きめの細かい柔らかな部位、脂肪分が少ないため揚げ物に適しています。Time's up. Jawabannya adalah nomor 3. Apakah karakteristik dari sirloin pada daging sapi? Pilihlah jawaban yang benar. 1. Memiliki sedikit otot dengan jumlah lemak yang sedang, rasanya enak. 2. Teksturnya halus, cocok untuk masakan yang memunculkan cita rasa dari daging sapi itu sendiri. 3. Teksturnya bagus, kualitas dagingnya paling mantap. 4. Bagian yang lembut dan bagus, seringkali disajikan dengan digoreng karena rendah akan lemak. Pokoknya, jika berbicara bagian sirloin pada daging sapi, maka bagian ini yang paling baik untuk diolah dan dimakan. Bagian inilah yang suka dijadikan steak atau beef roast. Sekyaku service no naka ni wa omotenashi to iu kotoba de hyougen sarete imasu. Sono omotenashi wa nani? Cleanliness, quality, safety, hospitality.
Time's up. Jawabannya adalah nomor 4. Dalam pelayanan pelanggan, kata omotenashi seringkali digunakan. Apakah arti dari omotenashi itu? 1. Kebersihan, 2. Kualitas, 3. Keamanan, 4. Keramahan. Bagian ini mah gak usah aku jelasin panjang lebar ya. Jika kamu rajin menghafalkan kata sifat bahasa Jepang, pasti tahu artinya. Saikin seishoku chudoku no omona gein bushitsu ni tsuite ika no 4つから間違っているものを選びなさい。0157ノロウイルス、サルモネラ属菌、ブドウ球菌。Time's up. Jawabannya adalah nomor 2. Pada bakteri penyebab utama keracunan makanan adalah sebagai berikut. Dari keempat pilihan ini, manakah yang salah? 1. 0157, 2. Norovirus, 3. Salmonella, 4. Staphylococcus. Sebenarnya, semua pilihan di atas memang menjadi penyebab dari keracunan makanan. Tetapi karena yang ditanyakan adalah bakteri, maka nomor 2 tidak termasuk. Sesuai namanya, norovirus adalah sekelompok virus dan bukan bakteri. Butaniku no vitamin B1 が豊富されている部位はどれですか？肩ロース、ロース、ヒレ、外もも。Time's up. Jawabannya adalah nomor 3. Bagian daging babi yang manakah yang kaya akan vitamin B1? 1. Bahu, 2. Loin, 3. Filet, 4. Paha luar. Hire atau filet merupakan bagian tengah yang panjang dari daging babi. Daging sapi pun tentunya punya bagian yang satu ini. Mansuku to fuman ni tsuite, お客様の期待感は次のようなものから影響を受けます。以下の4つから間違っているものを選びなさい。お客様の経験、お客様の友達、お客様の知識、お店の雰囲気。Time's up. Jawabannya adalah nomor 2. Mengenai kepuasan dan ketidakpuasan, harapan pelanggan biasanya dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Dari keempat pilihan ini, manakah yang salah? 1. Pengalaman pelanggan, 2. Temannya pelanggan, 3. Pengetahuan pelanggan, 4. Suasana restoran. Nomor 1, 3, dan 4 sebisa mungkin harus ditata oleh pemilik dan pegawai restoran. Tetapi, jika ketidakpuasan tersebut akibat merasa bete sama teman yang pelanggan bawa, それは仕方ないでしょう。そばの作るためには 500g そば粉と 100g 小麦粉を使います。そば粉が 2kg を使ったら、小麦粉はどのくらいですか？ 200g、300g、400g、500g。Time's up. Jawabannya adalah nomor 3. Untuk membuat mie soba, maka harus menggunakan 500 gram tepung soba dan 100 gram tepung terigu. Jika tepung sobanya 2 kg, maka berapa banyak tepung terigu yang dibutuhkan? Rasio mie soba adalah 500 gram soba dan 100 gram tepung terigu. Nah, untuk menemukan rumus matematika yang satu ini, maka kita bisa melakukan cara sebagai berikut. 2 kg kita konversi dulu menjadi satuan gram, yaitu 2000 gram. Setelah itu dibagi 500 dan kemudian dikali 100, maka hasil 400 gram akan didapatkan. Nah, kira-kira kamu dapat nilai berapa nih di kisi-kisi ujian kali ini? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu ya untuk kisi-kisinya minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Belajar itu nggak harus lama-lama, karena belajar lama hanya bikin pusing.